Ini gimbal yang bikin kerjaan jadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih pede makanya. Enhance tracking modulnya pinter banget. Handlingnya juga enak dan workflow-nya tuh kerasa banget ditujukan buat orang yang kerja pro tapi nggak mau ribet. Nah, kalau kamu solo content creator, wedding videographer, atau tim kecil yang pengen hasil profesional tanpa nambah kru, ini juga menarik banget. DJI RS5 Combo. Jadi, yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Boxnya sih khas dari DJI dengan ada gambaran produk di bagian tengahnya ini. Saya ambil yang combo package nih, berarti lengkap ya dapetnya. Kamu di sini dapat tas ya buat bawanya dan isinya jelas ada gimbal, kemudian lalu ada electronic briefcase handle, dapat open tripod juga, nggak kelupaan BG33 baterai gripnya juga ada, perbautan dikasih juga. Terus ada support buat lensanya juga, kabel USB-C dikasih juga, ada quick release plate. Dan ini nih yang menarik, ada RS Enhanced Intelligent Tracking Module. Alat kecil ini yang bikin kita bisa syuting sendirian tanpa bantuan orang lain. Menarik kan? Seperti biasa, kamu pasang dulu kamera ke gimbalnya dan pastiin udah steady dan pas. Ikutin aja guide-nya yang ada di panduan penggunaan. Dan yang menarik nih, Enhanced Tracking Module-nya ini nih. Ini modul tracking generasi baru yang bisa langsung dipasang secara magnetik ke gimbal tanpa adapter tambahan. Jadi beda sama generasi sebelumnya yang masih butuh converter. Di RS5 ini tinggal tempel, langsung kebaca. Modul ini punya kamera sendiri, jadi trackingnya nggak tergantung kamera utama. Kamu bisa tracking orang, kendaraan, hewan, bahkan objek apapun. Di kondisi multi orang, front dialnya bisa ngenalin beberapa orang dan kamu tinggal pilih satu target di layar touchscreen. Begitu tracking aktif, indikator lampunya berubah dari merah ke hijau. Dan dari situ gimbal langsung kunci pergerakan target dengan mulus. Oh iya, layarnya ini juga makin komprehensif. Bukan cuma tampilan dari layar tracking modulnya, kamu juga bisa dapetin informasi kestabilan gimbalnya secara real time. Namanya Z-Axis Indicator. Di layar gimbal, kamu bisa lihat indikator warna yang ngasih tahu kualitas langkah kaki kamu. Hijau artinya pace kamu udah stabil. Merah artinya terlalu banyak guncangan dan harus diperbaiki. Jadi bukan cuma gimbal yang kerja, tapi kita sebagai operator juga diajarin cara jalan yang lebih smooth. Waktu dibandingin hasil shoot antara indikator hijau dan merah, bedanya kelihatan jelas. Jadi untuk yang gerakan cepat, kita masih bisa naker kestabilannya. Yang bikin tracking ini kerasa mahal adalah fleksibilitas gerakannya. Kamu bisa bikin simulasi jib shot kayak kamera naik turun pakai tongkat. Bisa juga bikin gaya robotic arm ala Grammy Award sampai low angle tracking sambil lari. Saya cobain buat running shoot dan hasilnya stabil banget, bahkan di gerakan yang ekstrim. Ini bikin footage tetap sinematik dan bisa dipakai layaknya pengambilan profesional. DJI RS5 sekarang pakai all axis arm dengan fine tuning knobs di setiap sumbu plus Teflon interlayer. Artinya apa? Balancing jadi jauh lebih halus dan presisi. Kalau kamu sering kesel karena geser dikit langsung kebablasan pas balancing, di sini tuh berasa minim banget kesalahan kayak gitu. Bahkan waktu ganti dari horizontal ke vertikal syuting di lokasi, balancing ulangnya juga lebih cepat. Ini penting banget buat kerja cepat, apalagi di event kayak wedding atau liputan yang nggak bisa nunggu lama. Fitur lain yang surprisingly berguna adalah second gen automate axis lock. Jadi pas gimbal dimatiin atau dinyalain, semua aksis otomatis ngunci dan kebuka sendiri. Ini bikin proses setup, pindah lokasi, sampai simpan gimbal jadi jauh lebih efisien. Ditambah lagi desainnya yang bisa dilipat flat, bikin penyimpanan dan transisi kerja makin ringkas dan dibikin simple. Sekarang kita bahas electronic briefcase handle-nya. Ini adalah handle tambahan yang bisa benar-benar ngubah cara kita ambil angle. Pegangannya enak, posisi tangannya lebih natural, dan yang paling penting, kamu bisa kontrol gimbal langsung dari handle ini. Ada joystick, tombol, dan trigger yang bikin kamu nggak perlu pegang bodi utama gimbal terus. Buat low angle shot, high angle shot, atau transisi gerakan yang bikin pegal di pergelangan tangan kita tuh jadi jauh berkurang. Buat saya,
Saya yang dulunya sering syuting lama sendirian, pas pakai ini kerasa banget bedanya. Oh iya, pakai kamera mirrorless dan lensa yang biasa dipakai masih aman banget nih, dengan maksimum payloadnya hingga 3 kg. Dengan peningkatan peak torque motor hingga 50% dibanding generasi sebelumnya. Ini bikin dia sanggup handle kamera mirrorless berat, lensa medium sampai telefoto, plus aksesoris tambahan lainnya. Buat studio kecil atau kamu yang syuting sendirian, ini udah masuk ranah komersial grade. Stabilisasi juga sekarang pakai stabilization algorithm generasi kelima, dan ini kerasa banget pas syuting gerakan cepet, nggak ada jitter aneh dan recovery gerakannya juga cepet nih. Untuk baterai, DJI RS5 ini bisa dicas penuh ya, cuman dalam 1 jam pakai charger power delivery 65 watt, dan baterai life-nya diklaim sampai 14 jam. Dalam pemakaian real saya ya, 1 hari syuting normal masih aman tanpa panik dari colokan. Quick release tripodnya juga bantu banget buat setup cepet di lapangan. Sekarang, jujur ya, kita bahas kekurangannya nih. Kalau harus nyari satu, menurut saya ada di payload capacity. Walaupun udah kuat, dia masih di bawah RS4 Pro loh. Jadi buat kamera sinema besar atau setup super berat, ini bukan target marketnya. Tapi mengingat positioningnya memang lightweight commercial gimbal, ini masih masuk akal dan justru bikin bodinya tetap ringkes. Dan target marketnya pun juga jelas, buat kreator rumahan atau studio kecil untuk produksi yang relatif lebih simple. Bukan seperti pembuatan film dari production house besar ya. Kesimpulannya, DJI RS5 Combo ini adalah salah satu gimbal paling mateng yang pernah saya pakai buat kerja solo atau tim kecil. Apalagi tracking modulnya bisa dilepas pasang tanpa harus pakai converter lagi. Kalau kamu konten kreator yang mulai main ke ranah profesional, wedding videographer, komersial videographer, atau small studio yang pengen gear praktis tapi hasilnya kelihatan mahal, DJI RS5 ini layak banget nih dipertimbangkan. Jadi gimana? Udah tertarik buat beli? Kalau saran saya sih buat yang mau coba ke ranah lebih profesional, DJI RS5 ini udah lebih dari cukup. Kamu bisa ambil footage yang nggak bisa kamu ambil kalau handheld doang. Gear kayak gini tuh bikin kamu ningkatin hasil footage yang lebih bagus lagi. Dan hasilnya, red card kamu kan juga bakalan naik kan? Makin cuan dong. Investasi jangka panjang juga sih. Kalau kamu mau beli, langsung aja sikat DJI RS5 ini yang dibanderol. Harganya kamu lihat di judul video ini. Untuk versi basicnya ya. Langsung aja ke deskripsi di video di bawah ini. Oke guys, jadi itu dia review DJI RS5 Combo. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.